Halo teman-teman semuanya, selamat datang pada video pembelajaran mata kuliah Manajemen Bengkel, di mana kali ini kita akan belajar mengenai manajemen alat dan bahan. Tapi, apa sih tujuan manajemen alat dan bahan itu? Manajemen alat dan bahan di fasilitas bengkel dan laboratorium pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik dapat mengakses alat dan bahan yang diperlukan untuk pembelajaran mereka. Menurut Solikin pada tahun 2014, peralatan praktik bengkel diklasifikasikan menjadi 1. Mesin perkakas 2. Alat penunjang 3. Bahan kerja dan yang keempat, alat keselamatan. Menurut Bustami pada tahun 1997, sarana belajar yang digunakan dalam praktik menggunakan istilah dalam perhitungan kebutuhan jenis sarana praktik, yaitu tempat siswa, tempat kerja ganda, tempat kerja tunggal, modul, tempat penyimpanan alat, dan alat kelengkapan. Lalu, bagaimana menghitung efisiensi penggunaan alat dan sarana praktik? Berikut rumus perhitungan efisiensi penggunaan alat dan sarana praktik, di mana jumlah siswa dalam bengkel dikali waktu siswa memakai alat, lalu dibagi dengan hasil kali jumlah alat dalam bengkel dengan lamanya alat dapat dipakai. Adapun pedoman umum untuk pengelolaan peralatan dan bahan praktik yaitu perencanaan praktikum, persiapan peralatan, penanganan bahan kimia, organisir peralatan, selalu awasi K3, penanganan limbah, perawatan dan perbaikan alat serta mesin, lakukan penyimpanan alat dan bahan secara tepat, selalu lakukan pelatihan kerja dan jaga komunikasi. Tentunya manajemen alat dan bahan tersebut memiliki fungsi 1. Perencanaan pengadaan alat dan bahan praktik. Ini menyangkut kegiatan, pelaksanaan, waktu, tempat, proses, dan kebutuhan praktik. 2. Pengorganisasian alat dan bahan praktik, di mana seluruh elemen yang bekerja di ruang bengkel dan laboratorium memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing. 3. Pelaksanaan pengelolaan alat dan bahan. Ini meliputi proses pengadaan, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemeliharaan bahan dan alat praktik. 4. Pengawasan pengelolaan alat dan bahan. Di antaranya, pengawasan pengadaan, persediaan, dan pemanfaatan. Diperlukannya dokumentasi dan laporan terhadap proses ini. Selain itu, manajemen alat dan bahan memiliki prinsip untuk membantu memastikan efisiensi, keamanan, dan kelancaran operasi. Terdapat 12 prinsip manajemen alat dan bahan praktik yaitu: yang pertama, perencanaan yang teliti, yang kedua, pemilihan alat dan bahan yang tepat, yang ketiga, pengorganisasian dan penataan yang baik, yang keempat, pemeliharaan dan perawatan rutin, yang kelima, pengendalian persediaan, yang keenam, penerapan sistem pelaporan, yang ketujuh, pengelolaan ketersediaan, yang kedelapan, pengendalian kualitas, yang kesembilan, pengelolaan resiko dan keamanan, yang kesepuluh, pemberdayaan dan pelatihan pegawai, yang kesebelas, evaluasi kinerja dan kontinu, dan yang terakhir, 12, pertimbangan lingkungan. Proses manajemen alat dan bahan sendiri terdiri dari 11 tahapan, yaitu perencanaan, pemilihan dan pembelian, pengorganisasian dan penataan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian persediaan, pelaporan dan dokumentasi, pemantauan kinerja, pelatihan pegawai, pengelolaan risiko dan keamanan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, dan pertimbangan lingkungan. Itulah pembelajaran kita kali ini mengenai manajemen alat dan bahan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.